Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Pusaka Tua. Cerita ini ditulis oleh Nur Humairah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Pusaka Tua. Yanto sudah keburu melangkah keluar, hanya bermodalkan senter kecil dari ponselnya. Begitupun kayu berderit menutup, angin malam langsung menyergap tubuhnya. Suasana desa begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Sambil berjalan, Yanto terus ngoceh sendirian, berusaha menenangkan diri. Ya Allah, apa yang aku lakuin ini? Tengah malam sendirian nyari orang tua sakti, mana rumahnya juga nggak tahu persis. Kalau aku kesasar terus ketemu tuyul minta pulsa gimana coba? Langkahnya makin cepat, cahaya bulan sesekali menyoroti jalan tanah yang becek karena hujan tadi. Sesekali dia hampir terpeleset. Kok licin banget ini jalan. Kayak hati indah kalau aku godain. Astagfirullah, kok masih sempat pikirin cewek sih? Tiba-tiba dari balik semak terdengar suara ranting patah. Yanto langsung meloncat mundur. Astagfirullahaladzim, jangan nongol ya. Wewe gombel, aku lagi nggak bawa bekal. Senter ponselnya diarahkan ke semak itu. Ternyata seekor kambing lewat sambil mengembik pelan. Ada kambing, oh kambing. Hampir aja jantungku copot gara-gara kamu. Untung bukan pocong yang nyari pinjaman duit. Yanto menepuk dada sendiri lalu buru-buru melanjutkan langkah. Ia berlari kecil sambil terus bergumam doa seadanya. Akhirnya setelah beberapa menit terlihat rumah joglo sederhana dengan lampu minyak masih menyala redup di terasnya. Yanto menelan ludah. Alhamdulillah, semoga ini rumahnya Mbak Surya. Kalau bukan nyawa salam, Yan. Dengan tangan gemetar, Yanto mengetuk pintu kayu tua itu. Assalamualaikum, Mbah. Ini Arianto, tolong buka, Mbah. Sukma kesurupan, aku takut aku ikut jadi korban, Mbah. Tak lama pintu berderi terbuka, menambahkan sosok Mbak Surya dengan pakaian hitam sederhana. Tatapannya tenang, meski jelas terkejut melihat Yanto datang tengah malam begini. Nah, Yanto, ada apa? Kamu datang jam segini kok gemetaran kayak kerbau habis mandi hujan. Bah, tolong ikut saya. Cepet, Bah. Sukma barusan nari-nari kayak penari Jawa tapi serem banget. Habis itu jatuh pingsan, aku takut, Bah. Aku takut kalau tiba-tiba giliran aku yang digendong sama genderuwo. Wes ayo. Jangan ribut dulu, semua harus tenang. Tenang gimana, Bah? Aku aja tadi di jalan hampir mati ketemu kambing. Kowe kian pancen ora oa. Kambing saja bikin kamu hampir mati. Mbak Surya menutup pintu rumahnya perlahan, tongkat kayu di tangan, lalu berjalan berdampingan dengan Yanto. Malam makin pekat. Kabut tipis turun membuat suasana jalan desa itu kian menyeramkan. Yanto mencoba menutupi rasa takutnya dengan ngomong terus-terusan. Mbah, kok bisa ya? Saat saya lagi takut saya masih bisa keluar dan mencari rumah sampean. Orang yang paling banyak ngomong biasanya paling gampang digerakkan. Kamu udah terlanjur, Yan. Iya sih, Mbah. Tapi jujur aja hati ini gak siap. Kalau di jalan tiba-tiba ada pocong melompat, bisa-bisa aku langsung lari ninggalin sampean, Mbah.
Pocong iku nggak bisa lompat jauh, yang kamu takuti itu imajinasimu sendiri. Serius mbah? Jadi kalau pocong nongol aku bisa lari lebih kencang daripada dia? Yo mesti. Tapi kalau kamu kesandung ya selesai urusannya. Astagfirullah, semoga jalannya rata ya Allah. Mereka melanjutkan perjalanan. Suara burung malam terdengar dari pepohonan, menambah seram suasana. Yanto mendekatkan tubuhnya ke arah Mbah Surya. Mbah, sampean gak takut jalan malam-malam gini? Saya aja jujur merinding. Rasanya kayak ada yang ngikutin dari belakang. Yang menemani kita ini lebih banyak dari yang kamu kira. Ngancam nih. Maksudnya ada makhluk lain yang ikut jalan bareng kita, Mbah? Mbah Surya hanya tersenyum tanpa menjawab. Yanto langsung menunduk mempercepat langkah. Ya Allah, aku gak siap kalau barengan rombongan tuyul. Beberapa meter kemudian suara gemerisik sungai terdengar. Kabut di atas permukaan air membuat suasana makin mistis. Yanto spontan menempel ke sisi Mbah Surya. Mbah, boleh saya pegang tangan sama ndak? Sumpah saya takut keseleo jatuh ke sungai. Ya kowe iki lanang, jangan manja kayak anak perempuan. Iya mbah, tapi kalau saya jatuh terus tenggelam, siapa yang tanggung jawab? Masa arwah saya gentayangan jadi setan sungai, kan repot juga. Yan, kalau kamu mati duluan, aku yakin rohmu gak akan tenang. Kamu bakal jadi hantu yang isinya cuma bercandaan aja. Mbah jangan gitu mbah. Masa saya jadi hantu stand up komedi? Iya, amit-amit. Mereka terus berjalan. Semakin dekat ke rumah pusaka, semakin sering Yanto menoleh ke kanan kiri. Ada kalanya ia seperti melihat bayangan hitam di balik pepohonan. Mbah, tadi ada yang ngintip gak sih? Saya sumpah tadi lihat bayangan gerak-gerak di situ. Mbah Surya berhenti sejenak menatap ke arah pepohonan yang sama. Lalu beliau hanya berkata pelan, "Wes ojo dipikir, mereka itu cuma temanmu yang tak terlihat." Teman saya? Sejak kapan saya punya teman makhluk halus, Mbah? Saya aja sama Indah masih sering berantem, apalagi sama yang gak kelihatan. Mbah Surya tersenyum tipis lagi lalu melanjutkan langkah. Yanto mau protes lagi tapi buru-buru menutup mulutnya sendiri karena takut kalau kebanyakan ngomong malah makin banyak makhluk yang mendengar. Jarak rumah pusaka sudah terlihat samar-samar di ujung jalan. Tapi langkah Yanto terasa berat, jantungnya berdetak kencang. Keringat dingin bercucuran. Mbak, kita udah deket kan? Saya takut cuma tiba-tiba kesurupan lagi terus ngejar saya kayak di film horor. Wih cedak, sabar, nanti semua akan ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Pintu rumah pusaka itu berderit pelan ketika Yanto membukanya. Nafasnya masih ngos-ngosan setelah perjalanan menjemput Mbah Surya. Silakan, Mbah. Mbah Surya melangkah masuk perlahan. Tongkat kayu menjejaki lantai kayu tua menghasilkan bunyi yang terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Aroma dupa samar yang melekat pada tubuhnya langsung bercampur dengan bau lembab rumah pusaka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Pandangan Mbah Surya menyapu seluruh ruangan. Matanya meneliti ukiran-ukiran kayu jati di dinding. Bayangan dari cahaya lampu minyak yang menari di sela-selanya hingga sudut-sudut gelap yang seakan menyembunyikan sesuatu. Baru kemudian pandangannya berhenti pada Sukma. Gadis itu masih terbaring di atas tikar. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kadang bergerak tanpa suara, seperti masih berbisik pada sesuatu yang tak terlihat. Indah menunduk hampir menangis lagi. Mbak Sukma tiba-tiba jatuh pingsan. Tadi sempat ngomong aneh, kayak bukan suara aja. Saya takut, Mbah. Kami semua gak tahu harus gimana, makanya Yanto cepat-cepat manggil Mbah.
Mbah Surya tidak langsung menjawab. Ia mendekat ke arah Sukma. Lututnya sedikit bergetar karena usia, namun tatapannya tajam, penuh kewibawaan. Ia berjongkok lalu meletakkan telapak tangannya di dekat kepala Sukma tanpa menyentuh. Bibirnya komat kamit melantunkan doa pelan. Ruangan terasa hening. Hanya suara angin yang menyusup dari celah jendela, membawa serta bunyi lolongan anjing yang masih bersautan dari kejauhan. Duh, iki ora pingsan biasa. Maksudnya gimana, Mbah? Apa Sukma ketempelan sesuatu? Mbah Surya menoleh sekilas, sorot matanya membuat Yanto menelan ludah dan langsung diam. Dengan suara pelan tapi mantap, Mbah Surya berkata, "Ada yang menemani dia. Tapi jangan takut dulu. Yang penting kalian semua harus ingat dan jangan sembrono." Adi menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. Indah hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat mencari keberanian. Mbah Surya kembali menatap Sukma lalu menepuk pelan lantai kayu di sampingnya, seakan memberi tanda kepada sesuatu yang tidak kasat mata. "Aku tahu kamu ada di sini, tapi jangan ganggu anak ini. Dia belum tahu apa-apa." Seketika udara di ruangan itu seperti bergerak. Lampu minyak bergoyang tanpa sebab, membuat bayangan di dinding berloncatan aneh. Indah spontan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Setelah wajah Sukma mulai tenang, Mbah Surya menghela napas panjang, matanya masih terpejam sejenak, seolah berbicara bukan dengan mereka yang terlihat, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan berwibawa. Pelan-pelan Mbah Surya menundukkan kepala lalu berkata lirih, "Nyai Mawar, kaula nyuwun pangapunten. Anak ini belum mengerti apa-apa, tapi saya berjanji akan menjaga dia dan teman-temannya sampai akhir." Suara Mbah Surya terdengar penuh rasa hormat. Tangannya yang berurat menggenggam tongkatnya erat. Lalu ia mengetuk pelan lantai kayu, seperti memberi salam kepada penghuni tak kasat mata yang menjaga rumah pusaka itu. Adi, Indah dan Yanto hanya bisa saling pandang, bingung dengan siapa sebenarnya Mbah Surya berbicara. Tapi mereka terlalu takut untuk bertanya. Tak lama kemudian, Mbah Surya berdiri tegak, menoleh ke arah mereka. Tatapan matanya yang tajam membuat ketiganya serentak menunduk. "Sudah, kalian jangan pikir terlalu berat. Semua ini bukan salah kalian." "Terus Mbah, kita harus gimana? Saya sumpah gak ngerti apa-apa. Tiba-tiba Sukma jatuh kayak gini." Mbah Surya mengangkat tangannya memberi tanda agar Yanto diam. "Sekarang yang penting kalian semua istirahat dulu. Tidur. Biar badan kalian segar kembali. Jangan pikir aneh-aneh." "Tapi Mbah, kalau nanti kejadian lagi gimana?" "Wengi iki aku sing bakal jagani omah iki. Tidak ada yang berani mengganggu selama aku masih ada di sini." Ketiga sahabat itu akhirnya menurut. Perlahan mereka masuk ke kamar masing-masing. Meski rasa takut masih jelas di wajah mereka, Yanto bahkan sempat berbisik pelan ke Adi sebelum menutup pintu kamar. Di, aku rasa lebih aman tidur di kamar Mbah Surya aja. Tapi takut nanti malah disuruh jadi jagain rumah juga." Adi melirik tajam membuat Yanto buru-buru menutup mulut dan kabur ke kamarnya. Sementara itu Mbah Surya tetap duduk di ruang tengah. Ia menarik kursi bambu tua, lalu duduk dengan tenang. Tongkat kayu tetap di sampingnya. Suara angin malam berhembus masuk lewat celah jendela, membawa aroma tanah basah dan dingin yang menusuk tulang. Matanya menatap lurus ke arah ruang musik, tempat gamelan kuno tersusun rapi.
Bayangan lampu minyak membuat Bonang dan Gong memantulkan cahaya samar, seakan berkilau redup. Mbah Surya tidak bergerak, hanya bibirnya yang sesekali berkomat-kamit melantunkan doa. Di udara, entah mengapa terasa ada sesuatu yang ikut diam, seolah menghormati keberadaannya. Jam dinding tua berdetak pelan, malam makin larut. Namun selama Mbah Surya duduk di sana, rumah pusaka itu seakan terjaga oleh aura yang berbeda, tenang, namun penuh kewaspadaan. Dan di kamar masing-masing, meski masih diliputi rasa takut, akhirnya anak-anak itu mulai terlelap. Hanya Yanto yang sesekali gelisah. Tubuhnya berbalik ke kiri dan kanan, seolah mimpinya tidak pernah benar-benar tenang. Malam itu rumah pusaka tidak lagi sunyi, tapi juga tidak berani bising. Sukma membuka matanya lebih awal, sebagaimana biasanya, namun kali ini tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Seakan ada sesuatu yang menekan raganya. Ia duduk perlahan mencoba mengatur napas. Begitu ia melangkah keluar kamar, langkahnya terhenti mendengar suara serak tapi akrab dari ruang tengah. Wis tangi, Nduk. Sukma terperanjat sesaat. Ia menoleh dan di kursi bambu sudah duduk Mbah Surya, tegak dengan tongkat kayu di sampingnya. Pandangannya tenang, menembus, tapi ada kehangatan samar di balik sorot matanya. Mbah. Duk, tolong bikinkan Mbah 2 cangkir kopi pahit sekarang saja. Mbah ingin ngobrol denganmu sebelum temanmu yang lain bangun. Sukma sempat menunduk sopan. Iya Mbah, tapi izinkan saya sholat dulu ya. Baru setelah itu bikinin kopi. Daripada musim utama. Setelah itu cari aku lagi di sini. Selesai menunaikan sholat, Sukma masuk ke dapur. Ia merebus air, menakar bubuk kopi pekat ke dalam 2 cangkir tanah liat. Bau khas kopi pahit memenuhi udara. Dengan hati-hati, ia membawa kedua cangkir itu ke ruang tengah. Ini Mbah kopinya. Mbah Surya menerima lalu menatapnya dalam. Coba kowe ngombe seteguk. Sukma langsung menggeleng. Aduh Mbah, saya punya asam lambung. Kalau minum kopi pahit bisa sakit perut. Seteguk wae, Nduk. Tidak lebih. Sukma ragu, ada rasa berat seolah permintaan itu mengandung sesuatu yang tidak biasa. Namun ia tidak kuasa menolak. Dengan perlahan ia menengguk setetes kecil kopi pahit itu. Lidahnya menegang tapi wajahnya mendadak berubah heran. Mbah, ini kok rasanya manis? Ape sing kowe rasa ora tansah padha karo sing nyata. Itu tanda ada yang menjagamu. Penjaga? Mbah Surya tidak menjawab langsung, hanya meneguk kopinya sendiri. Lalu menatap Sukma lembut namun dalam, seakan menyimpan sesuatu yang belum waktunya diungkapkan. Sukma pun mencoba mengalihkan suasana. Mbah, saya mau siapkan sarapan ya. Sarapan sama-sama aja biar teman-teman juga bisa. Iya Nduk, Mbah mau. Tak lama kemudian aroma nasi goreng sederhana memenuhi udara. Sukma membangunkan teman-temannya satu persatu. Bangun, ayo sarapan dulu. Mbah Surya udah nunggu. Loh, Mbah Surya sarapan sama kita? Wah, aku harus cuci muka dulu biar gak malu. Sarapan tidur lagi itu rencana hidup terbaik. Syukurlah kamu kuat lagi, Sukma. Mereka pun duduk bersama, suasana sarapan terasa hangat. Meski sesekali tatapan Mbah Surya yang penuh makna membuat mereka terdiam lebih lama dari biasanya. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu utama. Adi berdiri membuka pintu dan tampak lama Bayu dengan senyum cerahnya. Selamat pagi semua. Wah, kebetulan saya mau ajak kalian jalan-jalan keliling desa biar lebih kenal tempat ini. Sekalian saya bisa ngantar Mbah Surya pulang.
Mbak Surya hanya meneguk kopinya sekali lagi lalu bangkit perlahan dengan tongkat di tangannya. Yo ape, sekarang waktunya kalian mengenal desa ini lebih dekat. Sukma dan kawan-kawan saling pandang, hati mereka campur aduk antara gembira, penasaran sekaligus was-was. Sebab entah kenapa sejak semalam mereka merasa desa ini menyimpan lebih banyak misteri daripada yang terlihat. Matahari pagi mulai naik perlahan, menyinari jalanan desa yang masih basah oleh embun. Angin membawa aroma tanah dan dedaunan bercampur bau kayu jati dari rumah-rumah tua. Sukma, Adi, Indah, dan Yanto berjalan berdampingan dengan Mas Bayu dan Mbak Surya. Buku catatan kecil dan kamera sederhana sudah siap di tangan mereka. Proyek penelitian tetap berjalan meski perasaan was-was masih menghantui. Sepanjang jalan aktivitas warga desa tampak jelas, ada ibu-ibu menumbuk padi di lesung. Suara bergema berirama, anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki, tertawa riang meski tanah becek. Sejumlah bapak tua duduk di lincah bambu depan rumah, merokok sambil ngobrol. Namun ketika mata mereka tertuju pada 4 sahabat itu, suasana berubah. Ada yang hanya melirik dingin seolah tidak suka kehadiran orang luar. Ada pula yang menatap bingung, seperti menyimpan pertanyaan di dalam hati. Bahkan seorang ibu sempat membuka mulutnya seakan ingin berbicara, tapi buru-buru menunduk dan masuk ke rumah. Yanto mendesah pelan lalu berbisik ke Adi. Bro, kok rasanya kayak kita lagi jadi tontonan sirkus ya? Aku takut ada yang tiba-tiba lempar tomat. Sirkus apaannya? Kita di desa bukan di kota. Mas Bayu yang mendengar percakapan itu hanya menoleh sekilas sambil tersenyum tipis. Jangan kaget. Warga di sini memang jarang melihat pendatang yang berani tinggal di rumah pusaka itu. Mereka punya pandangan sendiri. Mbak Surya berjalan dengan tenang, tongkatnya mengetuk tanah pelan setiap langkah. Beliau tidak banyak bicara, tapi sorot matanya mengamati setiap gerak-gerik warga. Perjalanan berlanjut ke bagian lain desa. Jalan setapak yang mereka lalui kini melewati sawah menghijau. Dengan burung-burung kecil berterbangan, Mas Bayu sesekali menunjuk sesuatu. Lihat itu, sawah ini dulunya tempat warga melakukan upacara panen besar. Ada gamelan, tari-tarian, dan sesaji, tapi semua itu sudah lama berhenti. Indah menulis cepat di buku catatannya, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Kenapa berhenti, Mas? Mas Bayu menarik napas pelan. Banyak hal yang membuat tradisi itu hilang. Sebagian karena waktu, sebagian lagi karena sesuatu yang tidak semua orang bisa pahami. Jawaban itu membuat suasana mendadak hening. Angin seolah ikut berhenti berhembus. Tiba-tiba Yanto yang sedari tadi berjalan sambil celingak-celinguk menepuk lengan Adi keras-keras. Bro, lihat tuh. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Yanto. Di balik pepohonan tampak sebuah bangunan megah berdiri, atapnya tinggi, dihiasi ukiran-ukiran unik khas Jawa, dindingnya dari kayu jati tua, namun masih kokoh dan tampak berwibawa. Bangunan itu menyerupai balai pertemuan atau dewan besar. Namun anehnya, suasana di sekitar terasa sepi, seperti tak terjamah. Itu apa, Mas? Mas Bayu menatap lama bangunan itu, seolah menimbang-nimbang jawabannya. Itu salah satu peninggalan lama desa ini. Dulu digunakan untuk musyawarah besar, juga tempat pertunjukan gamelan saat pesta adat. Sekarang jarang sekali dipakai. Sukma merasakan hawa dingin samar yang keluar dari arah bangunan itu. Bulu kuduknya berdiri meski sinar matahari sudah tinggi. Sementara Yanto meski awalnya heboh, kini ikut terdiam, tatapannya terpaku pada ukiran-ukiran di atap bangunan itu. Ada bentuk naga, bunga teratai, dan wajah-wajah aneh yang seakan menatap balik ke arahnya.
Mbah, bolehkah kita masuk ke sana? Mbah Surya menghentikan langkahnya menatap bangunan itu dengan pandangan tajam. Suaranya berat, dalam dan penuh makna. Belum waktunya, ada yang harus kalian pahami dulu sebelum masuk ke sana. Keempat sahabat itu saling berpandangan, rasa penasaran mereka semakin membuncah, tapi juga bercampur dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Jamuan siang di rumah Mas Bayu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12:30 tengah hari. Matahari tepat di atas kepala. Sinarnya terik meski angin desa masih membawa kesejukan. Setelah cukup lama berkeliling, kaki mereka terasa letih, perut pun mulai ikut protes. Yang tak mengusap-usap perutnya sambil meringis dramatis. Waduh mas, kalau muter-muter terus begini perut saya bisa bunyi gamelan. Bentar lagi keluar suara gong ini. Indah spontan menahan tawa, sedangkan Adi menggeleng dengan muka malas. Yan, kamu tuh bisa-bisanya kelaparan masih sempat bercanda. Perut lapar kok diibaratin gamelan. Lah cocok kan, suara perutku itu paling mistis. Bisa bikin orang takut kalau dengar tengah malam. Mas Bayu hanya terkekeh lalu menepuk bahu Yanto. Kalau begitu waktunya kita isi perut. Mau makan di warung atau di rumah saya saja? Di rumah lebih enak, kalian bisa santai sekalian ngobrol sama Mbak Surya. Keempat sahabat itu saling pandang. Sukma yang sedari tadi diam akhirnya angkat bicara. Kalau boleh kami lebih senang di rumah Mas Bayu saja. Jadi bisa sekalian ngerasain masakan khas desa ini. Mbak Surya mengangguk setuju, sorot matanya teduh. Begini lebih baik. Di rumah lebih hangat dan lebih dekat. Kalau begitu ayo kita ke rumah. Biar saya masak sesuatu yang sederhana tapi khas desa ini. Rumah Mas Bayu terbuat dari kayu jati, tak kalah kokoh dengan rumah pusaka yang mereka tinggali. Bedanya rumah ini terasa lebih hidup dengan suara ayam yang berkokok, bau kayu bakar dari dapur, dan jemuran kain yang berkibar ditiup angin. Mas Bayu segera ke dapur, melipat lengan bajunya, lalu mulai sibuk menyalakan tungku kayu. Duduklah di pendopo, nanti saya masak sebentar. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Sukma dengan sopan ikut membantu, memotong sayuran dan menyiapkan bumbu. Indah menemaninya sambil sesekali mengintip cara Mas Bayu memasak. Tak lama kemudian aroma harum masakan mulai menyebar. Ada sayur lodeh dengan labu dan kacang panjang, tempe goreng renyah, dan ikan asin yang digoreng garing. Untuk pelengkap, Mas Bayu menyiapkan sambal terasi ulek yang baunya langsung bikin Yanto menelan ludah keras-keras. Mas hati-hati yo. Kalau sambalnya terlalu pedas bisa-bisa aku langsung kesurupan cabai rawit. Mbak Surya hanya mengamati dari kursi bambu, tersenyum tipis melihat keakraban anak-anak itu dengan Mas Bayu. Makanan ditata rapi di atas tikar pandan, semua duduk melingkar. Suasana terasa hangat. Angin sepoi-sepoi masuk dari jendela terbuka, membawa aroma sawah yang segar. Silakan dicoba, ini makanan sehari-hari orang desa. Sederhana tapi dari hasil bumi sendiri. Adi mencicipi duluan, wajahnya langsung berubah cerah. Wah, ini enak banget. Rasanya seger dan gurih. Kriuk banget, lebih enak dari tempe yang biasa aku makan di kota. Sukma tersenyum kecil, menikmati rasa sederhana tapi penuh kehangatan. Sementara Yanto sudah tidak bisa berkata-kata, dia sibuk menyedok nasi untuk ketiga kalinya. Mas, sumpah ini bukan makanan.
Ini doa yang berubah jadi nasi sama lauk. Nikmat banget. Kalau begitu habiskan saja, rezeki jangan disia-siakan. Mbah Surya meneguk air teh hangat lalu berkata pelan tapi dalam. Makan itu bukan hanya untuk perut, tapi juga untuk jiwa. Kalau makan dengan ikhlas dan kebersamaan, rasa apapun jauh lebih nikmat. Semua terdiam sejenak mencerna kata-kata itu. Siang itu berlalu dalam suasana penuh keakraban. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa takut, hanya tawa, gurauan, dan rasa kenyang yang menenangkan. Namun di balik semua itu ada bayangan samar yang masih menggantung. Sesuatu di desa ini belum sepenuhnya terbuka. Perut kenyang, hati hangat, tawa masih tersisa di udara. Usai makan siang bersama di rumah Mas Bayu, mereka beristirahat sebentar di pendopo. Angin siang mengibaskan tirai tipis. Aroma kayu bakar masih tertinggal di udara. Masakannya top banget Mas Bayu. Kalau tiap hari bisa makan di sini, saya rela nggak balik ke kota. Lah kalau begitu nanti kamu bisa saya nikahkan saja sama gadis desa sini, biar nggak pulang ke kota. Semua tertawa kecuali Yanto yang pura-pura batuk. Nah, jangan gitu Mas. Saya masih single and happy. Nanti gadisnya malah kabur kalau tahu saya doyan makan. Setelah cukup beristirahat, Mas Bayu mengajak mereka kembali berjalan keliling desa. Biar kalian bisa lihat kehidupan warga lebih dekat. Sekalian kalian bisa catat untuk proyek kalian. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Sawah terbentang luas di kiri dan kanan. Dengan padi yang mulai menguning, anak-anak desa berlarian sambil tertawa. Beberapa ibu menjemur pakaian, ada pula bapak-bapak yang pulang dari ladang dengan cangkul di bahu. Tiba-tiba suasana desa yang tenang pecah oleh sebuah jeritan keras. Semua orang sontak menoleh ke arah sawah. Seorang warga desa berlari tergopoh-gopoh. Wajahnya pucat, suaranya panik. Warga lain segera berdatangan. Sebagian ikut berteriak, sebagian lagi berlari ke arah kandang. Mas Bayu langsung bergegas. Cepat ayo ikut saya. Mereka semua berlari mengikuti Mas Bayu. Setibanya di kandang, pemandangan yang mengejutkan menanti. Seekor sapi milik warga tergeletak mati. Matanya melotot, lidah terjulur tanpa ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Warga panik, ada yang menangis, ada yang saling berbisik-bisik. Ini sudah yang kedua kalinya dalam seminggu, kata seorang ibu dengan wajah cemas. Pasti ada yang gak beres, ini bukan hal biasa. Sukma berdiri kaku, dadanya terasa sesak. Dari arah bangunan megah tadi, ia seperti mendengar samar-samar bunyi gamelan. Pelan, lirih, seakan hanya ia yang bisa mendengarnya. Adi melirik Sukma. Kamu kenapa? Wajahmu pucat. Aku cuma ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Mas Bayu menghela napas panjang. Ayo kita balik dulu. Nanti biar Mbak Surya yang bicara dengan warga. Kalau dibiarkan suasana bisa makin keruh. Mereka pun berjalan kembali dengan langkah berat. Siang itu tawa dan canda yang sempat mengisi waktu makan siang lenyap, berganti dengan ketegangan yang menggantung di udara. Langkah mereka kembali ke rumah pusaka terasa lebih berat dari sebelumnya. Siang itu matahari masih terik, tapi hawa dingin entah dari mana seakan menyelimuti desa. Warga desa masih berkerumun di sekitar kandang sapi. Beberapa berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah Sukma, Yanto, Adi, dan Indah yang berjalan bersama Mas Bayu. Sejak anak-anak kota itu datang, sudah 2 ekor sapi mati. Benar. Dulu tidak pernah ada kejadian seperti ini.
Bisik-bisik itu makin terdengar jelas, membuat Indah gelisah. Ia mendekat ke Sukma. Mereka ngomongin kita kan? Iya, sepertinya begitu. Yanto mencoba menertawakan suasana, walau suaranya terdengar kaku. Biasa aja, masa kita dituduh bikin sapi mati? Kita kan bukan dukun. Namun tawanya hanya disambut tatapan dingin dari beberapa warga yang berdiri di pinggir jalan. Setelah tiba di rumah pusaka, Mas Bayu meminta mereka duduk di ruang tengah. Wajahnya tampak serius. Kalian jangan terlalu ambil hati dengan omongan warga. Mereka memang mudah curiga, apalagi kalau ada hal-hal aneh yang terjadi. Mas, ini sebenarnya apa sih? Kok dari kemarin kita merasa ada yang aneh? Sekarang sampai sapi-sapi mati tiba-tiba. Aku raiso nerangke kabeh. Lebih baik tunggu Mbak Surya yang bicara, beliau lebih tahu. Mereka semua terdiam, hanya suara angin yang masuk dari selat jendela yang terdengar. Tak lama berselang terdengar suara gaduh dari luar. Beberapa warga datang beramai-ramai. Wajah mereka penuh amarah bercampur ketakutan. Mas Bayu, kita tidak bisa diam saja. Sudah 2 kali sapi mati dengan cara aneh sejak anak-anak kota datang. Loh, jangan-jangan mereka membawa sesuatu buruk ke desa ini. Kalau tidak segera diusir bisa tambah parah. Indah pucat pasi. Yanto refleks berdiri dan hendak membela diri. Tunggu dulu. Kami ini cuma mahasiswa datang ke sini buat proyek. Kami nggak tahu apa-apa soal sapi mati. Namun warga tampak tidak puas. Suasana makin memanas. Tepat saat suasana hendak ricuh, sebuah suara berat terdengar dari dalam rumah. Cukup. Mbak Surya keluar dari salah satu ruangan dengan tongkat di tangan. Langkahnya pelan tapi penuh wibawa. Warga yang tadinya ribut langsung diam. Sebagian menunduk tidak berani menatap. Kowe kabeh aja gegabah nuduh. Anak-anak ini tamu. Selama mereka di bawah jagaan saya, tidak ada yang boleh menyentuh mereka. Tapi Mbah, sapi-sapi kami mati mendadak. Kami takut ada bala. Apa kowe kabeh lali? Desa ini sudah lama menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar tidur. Jangan salahkan orang luar. Yang terjadi ini bukan karena mereka. Ini pertanda. Kata-kata itu membuat suasana hening. Warga saling pandang, bingung sekaligus takut. Wes. Biar Mbah yang urus. Kalian semua pulang dulu. Saya janji semuanya akan dijelaskan pada waktunya. Pelan-pelan warga mulai bubar, meski beberapa masih menatap penuh curiga ke arah Sukma dan kawan-kawannya. Malam akan datang. Setelah warga pergi, Sukma duduk lemas di kursi bambu. Gak apa maksud Mbak dengan pertanda? Mbak Surya menatap jauh, matanya seolah menyimpan beban masa lalu. Kowe kabeh bakal ngerti kong bengi. Karena malam ini mungkin kalian akan melihat sesuatu yang harusnya tidak kalian lihat. Hening menyelimuti ruangan. 4 sahabat itu saling berpandangan. Dada mereka berdegup kencang. Di luar matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Bayangan rumah pusaka semakin panjang dan suara jangkrik mulai terdengar bersautan. Sukma melirik ke jendela, dadanya terasa berat. Ada firasat bahwa malam ini seperti kata Mbak Surya memang akan menjadi malam yang panjang. Setelah suasana sedikit mereda, Mbak Surya menatap ke arah 4 sahabat itu dengan wajah serius. Aku dan Mas Bayu sekarang akan pulang dulu.
Malam nanti kami akan kembali, jangan khawatir, semuanya akan diurus. Kalian tetap di sini, jangan kemana-mana dulu. Semuanya akan aman, percayalah pada Mbak Surya. Mereka berdua berpamitan lalu melangkah keluar meninggalkan rumah pusaka yang mulai terasa sunyi. Indah, Yanto, Sukma, dan Adi duduk di meja makan. Di atas meja sudah tersedia makanan yang dimasak oleh Sukma. Hawa dingin malam mulai terasa, namun aroma makanan sedikit menghangatkan suasana. Yanto mencoba mencairkan suasana. Ia mengambil sepotong lauk dan berusaha membuat lelucon. Kalau sapi-sapi tadi cuma kaget karena kita nyanyi pas sarapan, mungkin orang mati yo. Indah menahan tawa, Adi tersenyum, dan Sukma menggeleng sambil tersenyum tipis. Suasana mulai sedikit lebih ringan. Mereka makan pelan-pelan sambil sesekali bercanda kecil. Malam makin larut, dan cahaya lampu minyak mulai menari-nari di dinding rumah pusaka. Tanpa mereka sadari, 4 sahabat itu sudah mulai terlupa akan kejadian tadi siang. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu utama. Suasana yang tadinya hangat seketika menegang. Siapa ya? Wah, pasti Mbak Surya dan Mas Bayu. Pintu dibuka dan benar saja Mbak Surya dan Mas Bayu masuk dengan langkah tenang tapi penuh wibawa. Kowe kabeh saiki ayo padha istirahat. Malam ini akan panjang dan kalian perlu tenaga untuk memahami semua yang akan terjadi. Jangan khawatir, semua akan kami jaga. Matikan lampu, tidur sebentar, setiap orang butuh persiapan. Setelah Mbak Surya dan Mas Bayu memberi arahan, 4 sahabat mulai mempersiapkan diri untuk tidur. Mereka menata selimut tipis, mematikan lampu kecil, dan memastikan semua perlengkapan sudah rapi. Yanto seperti biasa tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membuat suasana lebih ringan. Indah, ojo kaget yen aku turut cedak kowe. Tapi aku ora bakal ngorok kok. Indah menutup wajahnya dengan selimut, menahan tawa, sementara Adi hanya menggeleng pelan. Sukma, hati-hati, aku bisa nyolong bantalmu, terus meledak besok paginya. Sukma yang tadi terlihat serius dan sedang memikirkan sesuatu sesekali tersenyum tipis melihat tingkah Yanto. Senyuman itu tidak lepas dari candaan temannya meski pikirannya masih melayang ke hal-hal yang misterius tadi siang. Indah, Adi, dan Sukma menutup mata mencoba menenangkan diri perlahan. Suara malam yang mencekam, gemerisik daun, suara jangkrik dan hembusan angin. Hal itu menjadi latar. Tanpa mereka sadari, satu persatu mulai terlelap, tertidur dalam keheningan rumah pusaka. Sementara bayangan di sudut-sudut ruangan seakan tetap mengamati mereka. Hanya suara napas yang terdengar bercampur dengan detak jantung yang berdegup pelan tapi pasti, menandai bahwa malam itu masih panjang dan penuh misteri. Jam menunjukkan pukul 1 pagi dini hari. Rumah pusaka hening. Hanya terdengar napas dan detak jantung mereka yang tertidur. Tiba-tiba Sukma terbangun. Ia mendengar bisikan halus dan lembut. Ojo khawatir, Nduk. Aku akan menjagamu. Tapi salah satu temanmu telah melakukan kesalahan. Jika tidak mengembalikannya bukan miliknya, nyawa kalian semua terancam. Sukma segera beristighfar, jantungnya berdebar kencang. Suasana di ruang tengah semakin dingin dan berat. Sukma bertemu Mbah Surya dan Mas Bayu. Sukma keluar kamar dan berjalan pelan ke ruang tengah, bertemu Mbah Surya dan Mas Bayu yang masih berjaga. Mbah, aku mendengar bisikan. Aku
Aku tidak tahu siapa, tapi suaranya halus dan menakutkan. Sukma mulai menceritakan dari awal kedatangannya, interaksi dengan warga desa, sampai bisikan yang baru saja terdengar. Kamu harus tetap tenang. Yang terjadi ini adalah pertanda dan harus hati-hati setiap langkahmu dan teman-temanmu. Ojo wedi, nanging tetap waspada. Aku dan Bayu akan jaga kalian. Tiba-tiba terdengar jeritan Indah, diselingi tawa keras. Suara itu membangunkan Adi dan Yanto. Indah kesurupan berlari dari kamar tidur ke ruang tengah. Suara gamelan dari ruang musik terdengar seperti hajatan besar, bergema di seluruh rumah pusaka. Ojo melu campur urusanku. Mereka telah mengambil aku, nyawa mereka akan kuikat di amarahku. Adi dan Yanto berlari keluar kaget melihat keadaan Indah. Mas Bayu mencoba menenangkan Indah. Indah, tenang. Jangan khawatir, semua akan bisa diatasi. Namun Mbak Surya menghalangi Mas Bayu, tapi tetap tenang dan meneliti kejadian dengan cermat. Sukma berdiri di sisi Mbak Surya, panik tapi diam. Indah menuding jari ke Yanto. Kowe njupuk sing dudu-duwe. Pulangkan sekarang atau kau yang akan pulang menjadi jenazah. Yanto tergamam, tidak bergerak. Adi bingung, tidak tahu harus bagaimana. Suasana makin mencekam. Sukma yang dari tadi hanya melihat kekacauan tiba-tiba berbicara dari bawah sadar. Suara lembut tapi tegas Ida menatap ke arahnya dan memberi penghormatan. Ayo cuma lu campur urus iki. Selama mereka tidak mengembalikannya bukan miliknya, aku tetap akan di sini menantikan nyawa mereka menjadi punya aku. Kalau Nyai masih ikut campur, aku tidak segan mengambil cucumu juga. Aku tahu asal usulmu, jangan sesekali menyentuh cucuku kalau kau tidak ingin celaka. Indah terjatuh pingsan, namun disambut oleh Adi. Mbak Surya memberi penghormatan kepada Sukma. Ampun Nyai, aku nyuwun ngapunten. Ritual iki ning desa wis suwe ora dianake. Sekarang saatnya dilaksanakan kembali. Mbak Surya kemudian memulihkan semangat Indah perlahan, menenangkan suasana. Suasana perlahan tenang, bunyi gamelan mereda. 4 sahabat duduk lemas. Tubuh dan pikiran lelah setelah malam yang penuh misteri dan ketegangan. Malam itu menutup dengan rasa hati-hati, tegang, namun ada harapan bahwa semua yang terjadi hanyalah awal dari rahasia rumah pusaka yang lebih besar. Mentari pagi menembus celah-celah jendela rumah pusaka. Cahaya keemasan perlahan masuk, menerangi ruang tengah tempat Adi, Yanto, Indah, dan Sukma yang masih tertidur pulas. Wajah mereka tampak letih, tubuh terasa berat. Kewalahan setelah kejadian mencekam semalam. Di dapur Mas Bayu sudah bangun lebih awal. Tangannya sibuk menanak nasi, menggoreng tempe, dan menyiapkan sayur hangat sederhana untuk sarapan. Aroma masakan mulai menyebar ke seluruh rumah, sedikit mengusir hawa dingin yang masih tersisa dari malam itu. Di sudut dapur, Mbak Surya duduk tenang di kursi bambu. Tongkatnya disandarkan ke meja. Beliau menyesap kopi hitam panas dari cangkir tanah liat. Matanya sesekali memandang ke arah luar jendela yang berkabut tipis. Bayu, makanan hangat itu baik. Anak-anak muda butuh tenaga setelah kejadian semalam. Mbah, aku sengaja masak lebih banyak supaya kita bisa sarapan bersama, biar suasana agak lega. Mbak Surya hanya mengangguk, menyeruput lagi kopi hitamnya dengan tenang, meski sorot matanya menyiratkan banyak hal yang masih disimpan rapat.
Setelah masakan siap, Mas Bayu berjalan ke ruang tengah. Ia berjongkok, menepuk pelan bahu Yanto yang masih meringkuk di tikar. Bangun deh, ayo sudah pagi, sarapan sudah siap. Kayak habis sparring sama setan semalaman, Mas. Mas, Indah sama Sukma gimana? Masih tidur? Mas Bayu mengangguk lalu menepuk lembut lengan Sukma. Gadis itu perlahan membuka mata, menatap kosong ke langit-langit sebelum akhirnya bangkit duduk. Wajahnya masih pucat, jelas pikirannya belum lepas dari bisikan yang ia dengar semalam. Indah yang terakhir terbangun, tubuhnya lemas, namun matanya sudah tidak lagi merah seperti semalam. Ia sempat menatap bingung ke arah teman-temannya, seolah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sudah, ayo kumpul di dapur, makan dulu, setelah itu baru kita bicara. Perlahan mereka semua bangkit, aroma nasi hangat dan tempe goreng dari dapur seolah memanggil mereka, membawa sedikit rasa tenang setelah malam panjang yang penuh kengerian. Sebelum duduk di meja makan, mereka meminta izin untuk membersihkan diri terlebih dahulu. Wajah lelah masih tampak jelas, tapi air wudhu dan sedikit basuhan membuat mereka lebih segar. Setelah mencuci wajah dan berganti pakaian sederhana, mereka satu persatu kembali ke ruang makan. Indah berjalan paling terakhir. Saat melangkah keluar dari kamar, ia baru sadar ada garis merah tipis di betisnya. Mirip bekas cakaran kuku, garis itu seolah masih menyisakan rasa perih dingin. Indah menatapnya sesaat, lalu menarik napas panjang dan menutupinya dengan celana panjang. Ia memilih diam, tidak ingin membuat teman-temannya panik. Orang pertama yang duduk di meja adalah Adi, disusul Yanto, lalu Sukma. Indah akhirnya duduk paling akhir, agak menunduk. Suasana meja makan terasa hening, hanya terdengar suara sendok beradu dengan piring dan aroma nasi hangat yang baru matang. Tidak ada yang berani membicarakan apapun tentang semalam. Yanto seperti biasa mencoba mencairkan suasana. Iki lucu. Kita makan bareng di rumah angker seperti acara camping. Bedanya temannya setan yang ikut. Sukma tersenyum tipis, Indah hanya menunduk dan Adi mendengus kecil. Meski terdengar ringan, candaan Yanto tetap menyisakan rasa canggung. Di ujung meja, Mbak Surya menyelesaikan kopi hitamnya lalu berkata dengan suara berat, Rampung ke di semanganmu. Setelah itu semua kumpul di ruang tengah. Ada hal penting yang harus kubicarakan. Mereka berempat saling pandang, tidak ada yang berani menjawab. Setelah sarapan selesai, mereka berkumpul di ruang tengah. Suasana terasa dingin meski sinar matahari sudah menembus kaca jendela. Tikar digelar dan mereka duduk melingkar menghadap Mbak Surya dan Mas Bayu. Mbak Surya menatap mereka satu persatu dengan sorot mata tajam dan penuh wibawa. Tongkat kayunya digenggam erat seperti penopang sekaligus tanda kuasa. Semalam sudah ada yang datang membawa pertanda dan bahaya. Sekarang waktunya untuk mengetahui siapa yang sudah berbuat salah. Beliau menundukkan kepala sebentar lalu mengangkat wajah. Pandangannya jatuh ke arah Yanto. Yanto, kamu yang pertama aku tanyai. Jantung Yanto berdegup kencang. Ia menelan ludah, tubuhnya sedikit kaku. Sementara teman-temannya menoleh padanya dengan wajah tegang. Di ruang tengah suasana begitu hening, hanya suara ayam jantan dari kejauhan yang terdengar. Sesekali angin bertiup lewat celah jendela. Yanto duduk gelisah, kedua tangannya saling meremas. Pandangan Mbah Surya yang tajam tapi penuh wibawa membuatnya tidak berani menatap langsung. Mbah Surya menghela napas panjang lalu berkata dengan nada lembut,
Yanto, aku ora bakal nuduh sapa-sapa. Tapi aku harus tahu apakah ada benda yang kau bawa dari rumah ini atau dari desa ini yang bukan milikmu. Yanto menunduk, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia menggigit bibir mencoba mengingat-ingat. Barang maksudnya kayak apa, Mbah? Aku cuma bawa kamera, buku catatan, sama baju, itu aja. Mbah Surya tetap menatapnya, kali ini dengan sorot mata yang dalam. Seakan bisa membaca isi hati, tapi suaranya tetap halus. Kowe eling-eling ape-ape. Kadang benda kecil yang tidak kau anggap penting justru itulah yang bisa menimbulkan kekacauan. Sukma, Indah dan Adi memperhatikan dengan wajah tegang. Indah tanpa sadar menggenggam ujung bajunya erat-erat, sementara Adi hanya menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Yanto menunduk semakin dalam, hatinya diliputi rasa bersalah walau ia belum yakin apa yang dimaksud Mbah Surya. Yanto masih menunduk, wajahnya pucat pasi. Tapi tiba-tiba matanya melebar seolah teringat sesuatu. Ia menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Mbah, aku baru ingat waktu perjalanan ke desa ini, aku sempat nemu barang kecil di jalan setapak dekat hutan. Yanto, ambil sekarang barang itu, jangan ditunda lagi. Dengan tangan gemetar, Yanto berdiri lalu bergegas ke kamar. Teman-temannya menatap penutannya. Sementara Mas Bayu dan Mbah Surya saling pandang seolah sudah menduga. Beberapa menit kemudian, Yanto kembali dengan sebuah bungkusan kain lusuh berwarna coklat kehitaman. Ia meletakkannya di atas meja ruang tengah dengan tangan bergetar. Begitu kain itu disentuh meja, petir menyambar di luar rumah. Pagi yang semula cerah seketika berubah. Langit mendung pekat, lalu hujan deras turun tanpa ampun. Suara guntur bersaut-sautan membuat kaca jendela bergetar. Adi spontan berdiri, wajahnya panik. Ya Allah, kok bisa langsung begini? Indah menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Sukma hanya bisa menatap benda terbungkus itu dengan hati berdebar. Firasatnya makin buruk. Mbah Surya masih duduk tenang, meski sorot matanya tajam. Iki tutup barang sembarangan. Ini pertanda bahwa roh-roh yang tidur kini sudah bangun kembali. Kilatan petir kembali menyambar, menyinari wajah mereka yang pucat. Suasana pagi yang harusnya menenangkan kini berubah mencekam. Seakan alam sendiri marah karena benda itu kembali tersingkap. Suara hujan deras masih menghantam atap rumah pusaka. Petir sesekali menyambar, menerangi ruang tengah yang semakin mencekam. Dengan tangan penuh kehati-hatian, Mbah Surya meraih bungkusan kain lusuh di atas meja. Ia membuka lipatan demi lipatan, sehingga akhirnya tampak sebuah logam berwarna keemasan. Permukaannya berukir halus dengan pola yang tampak kuno, meski sebagian sudah pudar dimakan usia. Cahaya samar dari lampu minyak membuat logam itu berkilau, seolah memiliki nyawa sendiri. Indah menelan ludah, berbisik pelan. Itu apa sebenarnya, Mbah? Mbah Surya menatap logam itu lama, sorot matanya berat seperti memikul kenangan masa lalu. Begitu tuh logam biasa. Ini serpian dari bonang yang ada di ruangan musik ini. Bonang? Maksud Mbah yang kayak alat gamelan itu? Bonang iku pusaka, bukan sekedar alat musik. Setiap instrumen di sini memiliki jiwanya sendiri. Ketika satu saja rusak atau tersingkir, keseimbangannya akan terguncang. Yanto terdiam, wajahnya pucat pasi.
tangannya gemetar seolah rasa bersalah menelan habis keberaniannya. Petir kembali menyambar, kali ini begitu dekat hingga kaca jendela bergetar keras. Suasana ruang tengah kian terasa seperti pusat amarah yang tak terlihat. Amarah yang terkunci. Suara hujan masih deras, sesekali petir membelalangi desa. Mbah Surya menatap serpihan logam keemasan itu dengan sorot mata tajam. Yen serpihan iki ora bali menyang panggonane, gamelan itu tidak akan pernah tenang. Suaranya akan membawa malapetaka, dan yang pertama terkena adalah orang-orang yang menyentuh atau membawa benda ini. Sebelum ada yang sempat merespon, bunyi logam bergemerincing terdengar dari arah ruang musik. Tiba-tiba sebuah bonang dari perangkat gamelan di ruang musik bergelinding keluar sendiri. Benda itu berhenti tepat di ambang pintu ruang tengah, seolah mencari bagian tubuhnya yang hilang. Semua tersentak kaget. Adi mundur 2 langkah sambil menahan napas. Ida menutup mulutnya, nyaris berteriak. Yanto gemetar tak karuan. Sukma menoleh ke kanan kiri, wajahnya tegang. Ya Allah. Mbah Surya tetap tenang. Ia berdiri memandang ke arah bonang itu dengan tatapan penuh wibawa. Aku ngerti gue lagi nesu, tapi jangan biarkan amarahmu melukai yang tak bersalah. Aku yang akan bertanggung jawab. Ruangan hening sejenak, hanya suara hujan deras menemani. Bonang itu berhenti bergetar, namun tetap berada di ambang pintu, seakan menunggu sesuatu. Mbah Surya lalu duduk kembali perlahan, menatap Yanto dengan sorot mata penuh makna. Yanto, saiki aku takon meneh. Apakah kau benar-benar tahu bagaimana serpihan ini bisa sampai ke tanganmu? Semua mata tertuju pada Yanto, wajahnya makin pucat. Mulutnya terbuka ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Yanto menunduk, tangannya gemetar hebat. Semua tatapan menekannya, tapi sorot mata Mbah Surya terasa berbeda, bukan marah, melainkan menunggu kejujuran. Ia menarik napas panjang, lalu suaranya lirih pecah di antara derasnya hujan. Aku nggak sengaja, Mbah. Waktu kita jalan lewat hutan kecil sebelum masuk desa, aku lihat sesuatu yang mengkilat di tanah. Entah kenapa aku ngerasa kayak ada yang manggil, kayak benda itu minta aku ambil. Manggil, Yanto? Maksudmu gimana? Aku sendiri nggak ngerti, tapi waktu aku pegang rasanya hangat. Aku pikir cuma logam tua biasa, jadi aku simpan di tas, nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi dari awal kamu udah bawa benda itu? Aku nggak bermaksud jahat, aku cuma penasaran. Tapi sejak itu aku sering mimpi aneh, kayak dengar suara gamelan dari jauh. Ruangan mendadak semakin mencekam. Bonang di ambang pintu bergetar pelan, menimbulkan bunyi yang seakan merespon ucapan Yanto. Mbah Surya menghela napas dalam, lalu berkata dengan nada berat. Kau sudah mendengarnya sendiri. Tidak semua yang berkilau harus dibawa. Ada benda yang diciptakan untuk dijaga, bukan untuk dimiliki. Sukma yang sedari tadi diam ikut merasakan hawa dingin menusuk. Firasatnya berkata ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan tenang Mbah Surya bangkit dari duduknya. Tongkat kayu di tangannya menjejak lantai, mengiringi langkah perlahan menuju ambang pintu di mana bonang itu masih bergetar. Ia mengangkat serpihan logam keemasan dari atas meja, lalu menempelkan kembali pada bonang yang seolah menunggu. Sabar, aku ngerti, aku tahu sudah lama kau terdiam dalam waktu. Aku tahu kau sudah lapar akan suara.
Setelah mendengar kata-kata itu, Bonang perlahan berhenti bergetar. Bunyi aneh yang dari tadi mengisi ruangan menghilang, berganti hening yang lebih menekan. Dengan hikmat, Basurya mengangkat Bonang itu dan membawanya masuk kembali ke ruang musik. Ia meletakkannya di tempat asalnya, lalu menepuk lembut permukaan logam itu seperti menenangkan seorang anak kecil yang sedang menangis. Saat kembali ke ruang tengah, wajah Mbah tetap serius namun sedikit lebih teduh. Ia duduk perlahan menatap Yanto yang masih pucat dengan tubuh kaku. Saiki aku takon Yanto. Ketika kau mendengar suara itu di dalam hatimu, apa yang sebenarnya kau rasakan? Ini penting karena jawabanmu akan menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suasana kembali tegang. Adi dan Indah saling berpandangan sementara Sukma menggenggam erat tangannya sendiri, seolah menyiapkan diri untuk jawabannya akan keluar. Yanto menunduk lebih dalam, kedua tangannya masih gemetar. Ia menelan ludah beberapa kali sebelum berani menatap Basurya. Suasana di ruang tengah begitu hening, hanya suara hujan di luar yang terdengar. Mbah, waktu aku mendengarkan suara itu rasaku campur aduk. Aku takut tapi juga penasaran. Rasanya lembut seakan ada yang menuntunku, tapi juga seperti mengingatkan kalau aku salah. Adi menatap Yanto dengan mata membesar, sementara Indah menunduk menahan napas. Sukma hanya diam, hatinya berdebar-debar mengikuti alur pengakuan itu. Basurya mengangguk pelan menatap Yanto penuh arti. Suaranya tetap tenang tapi tegas. Yanto, itu artinya kau telah merusak keseimbangan. Tidak sengaja atau sengaja efeknya sama. Sekarang kau harus bertanggung jawab dan mengembalikan semua yang telah kau lakukan. Yanto menunduk, dadanya terasa sesak. Ia mengangguk perlahan, sadar bahwa tindakannya kecil tapi memiliki dampak besar bagi desa dan pusaka yang dijaga Mbah Surya. Di luar hujan terus mengguyur deras. Suasana yang awalnya pagi cerah itu kini penuh kesan tegang dan mencekam, seakan alam sendiri menuntut pertanggungjawaban. Mbah Surya menatap semua anak-anak itu satu persatu. Matanya masih menyimpan pesan yang dalam. Ini bukan sekedar pelajaran tentang pusaka, tapi juga tentang rasa tanggung jawab, keberanian, dan kesadaran atas perbuatan sendiri.